pertanyaan pertama Pak, dengan Bapak siapa, mohon maaf? Dengan Bapak Beni Salamo, Sekretaris Negeri ya, Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, kebijakan yang mencolok dari Balai untuk masyarakat Negeri Latu Halat yang baru itu seperti apa Pak? Kebijakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin ada perbedaan dari yang lalu dengan yang sekarang Pak. Kebijakan baru yang mencolok Apa untuk norma-norma masyarakat, mungkin tentang sanksi sosial pada selama ini ya, pertama ketua ini kan negeri adat nih. Iya, Pak. Oh, negeri adat yang ada punya tatanan adat sama kehidupan sosial misalnya. Salah satunya itu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang ketua selalu mengikuti aturan-aturan itu, baik itu aturan dari pemerintah maupun aturan adat istiadat. Nah, iya, yang ada apa namanya? Perubahan Oh, itu. berarti ya, masih ini, ya. dari yang lama dari pemerintah Iya, ataupun adat itu iya, sendiri? seperti itu. Ah, iya. Memang turun temurun dari Iya, sana itu. Ah, iya. Baik, untuk sanksi untuk biasa kayak ada pelanggaran dari masyarakatnya itu. Nah itu kan tadi kita bilang nih, Iya. karena satu bagian dari masyarakat adat. ya, Ya, ketika ada permasalahan baik itu pidana ataupun perdata yang bisa diselesaikan di pemerintah negeri ini, tidak akan berlanjut ke ranah hukum. ranah Itu hukum. betul selesaikan di sini. Karena ketemu ada punya lembaga yang namanya lembaga adat. ah, ya. Oh, lembaga. Diselesaikan secara kekeluargaan. Oh, iya. Berarti bertahap Kalau ya? sampai di tingkat yang belum terlalu parah lah, kita perkelahian biasa, ya seperti itu tetap diselesaikan. Baik itu sengketa perdata, tanah atau apa maupun pidana bisa diselesaikan. Pokok biasa lah. Iya, biasa. Iya. Berarti bertahap ya, dari Ya, itu desa ya. dulu sampai ke pemerintah. Seperti apa kalau se Indonesia ya berlanjut ke Pemerintah. Oh iya. Baik Pak, untuk selanjutnya gotong royong di desa Latu gotong Halat. royong tetap ada. Gotong royong masih ada. Misalnya kita kasih contoh, Ya. dikasih pengumuman hari Jumat ada ketemu kerja bakti, itu contoh kecil ya. Iya. Masyarakat turun ke jalan-jalan untuk Itu membersihkan lingkungan. pengumumannya dengan Lewat di sini kan, maaf Ade, ketemu kan mayoritas Iya, Pak. ada rumah-rumah ibadah yang bisa disampaikan lewat pikir, Iya. dikasih tahu hari dikasih pengumuman resmi Oh, dari dan pemerintah negeri menginformasikan besok jam sekian ada kerja oh, iya. bakti, itu salah satu. Oh, iya. Di lingkungan, di masing-masing lingkungan, kalaupun ada sesuatu membangun sesuatu rumah misalnya, Iya. itu pastinya sama-sama ya. Oh, gotong royong. Iya. Tinggal kasih suara, tidak perlu bayar toh, Oh, iya. perlu bayar kan tinggal. Mari ketemu Oh, hari baik. Minggu misalnya atau hari Sabtu ketemu ada kegiatan ini, ya sudah selesaikan. Jadi sifat kegotong royongan ini tetap masih ada. Oh, Masih- jadi dari mulut ke mulut ya, Iya, untuk apalagi komunikasinya. di lingkup. Oh iya, baik. Lalu Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana desa Latu Halat ini di perkembangan yang modern ini Pak, Nah, untuk ini kemajuannya? Karena sekarang ketemu bisa hindari lah dari perkembangan apalagi digital, Iya. IT segala macam ini sangat mempengaruhi, Ya, Pak. termasuk HP handphone. ini. Iya. Jadi ketemu punya salah satu hubungan sebagai persekutuan ya, Iya, Pak. sebagai masyarakat adat. Sekarang kan terkikis sangat Karena ada Iya. izin. dengan adanya Iya. digital. Oh, itu dampak negatifnya Pak. Ya. Tapi untuk dampak positifnya, Ya mungkin saja dipakai untuk pendidikan, tapi berapa persen misalnya anak-anak yang masih dalam status pendidikan. iya, Itu juga yang sampai 30-50%. Tapi salah penggunaan. Salah Jadi penggunaan. ketua sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi. sosialisasi, ya. Tapi itulah Kembali ke individu Bali mindset anak-anak muda sekarang ini paling anak-anak, kecil. apalagi pada zaman COVID, Iya, belajar di Daring, rumah. Nah, anak-anak sekolah kan dianjurkan dari SD. iya. Jadi semua keluarga memiliki, anak-anak pun memiliki HP. Ya sudah. Oh, iya. Selepas itu
bebas, Iya, Pak. tidak ada pengontrolan lagi orang tua sih. Orang tua juga sibuk kok. Iya, betul. Iya, kita kasih contoh adik. Ketika kita dalam sebuah pernikahan misalnya ada resepsi, ada acara pernikahan dulunya ketika di sini kan adat nih. Iya, Pak. Pernikahan kan dilakukan kumpul saudara di cara ya 1-2 hari gitu lakukan. Maksud tujuan itu untuk mempersatukan keluarga, tapi ketika beta sampai lalu suami menganggap ini dia punya istri, istri menganggap ini dia punya suami ini. Begitu juga anak ini ketemu ngomong yang sabar. Sangat. Iya. Ya, jadi kepedulian untuk saling komunikasi secara ini selesai ada masing-masing. Oh iya, Udah mau TikTok, udah mau apa segala macam itu. Sangat. sangat mempengaruhi Pak. Sangat, Dan sangat. itu sangat mempengaruhi sampai di adat-adat yang Iya, tidak iya. terlalu Beta dinaikkan panggil lagi Pak. adik, biasanya kan sangat ya. Iya. Iya. Lebih coba dalam keluarga saja di orang tua juga. Ya, itu aja. Saya melihat beta lah sebagai orang tua panggil nih. Iya. Saya lihat ya kalau so asik ini panggil adik. Ya. Saya menanya 3-4 kali dong. Ya, tapi saya tanggapi ketemunya apa ya? Iya. Sama. Jadi lebih banyak. Jadi ayah. Jadi di tengah-tengah keluarga juga Iya, bahkan sampai orang di tua di terhadap anak menghormatinya so terkikis. Kikis ya Pak. Iya. Kikis sekali terkikis. Ketemu seperti apa? Iya. Pusing. Berarti sosialisasi tentang era modern di Desa Latu Alat termasuk ini ya Pak, kurang ditanggapi dengan baik oleh kepala-kepala keluarga mungkin. Dalam hubungan sosialnya. Iya Pak. Iya. Pak, mohon maaf sedikit menyinggung. Kalau tidak salah Pak, adat budaya di Desa Latu Alat sendiri sudah mulai redup Pak di masyarakat. Sih, itu sudah yang tadi kita sampaikan karena Yang kayak sopan santun. Oh, Iya, seperti sopan santun dan ini. lain-lainnya ya. Penting kan adik kita orang punya sekolah kan dari SD sampai SMA ada di sini nih. Iya Pak. Biasanya dulu zamannya bukan zamannya ketoran juga masih jangan lewat saja selamat siang selamat pagi. Sekarang ini kan enggak ada yang ada itu lah. Iya, selamat pagi ibu, selamat kalau ketemu di jalan atau di apa kan sebagai anak pendidik kan diajaknya Iya. untuk gitu. Tidak. Tidak. Berdampak Jalan negatif. saja kayak di kota aja ketemu jalan. Kan kalau di desa kan begitu Iya. biasanya. Diusahakan ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Normal. Tante om. Siang lagi sama nih ketemu ada sudah. pulang sekolah di kota yang ketemu sekolah di Ambon Iya. lah. Siapa aku siapa aku. Ya. Terkikis kalau. Iya. Oke Pak, mau tanya sedikit saya ada pertanyaan. Mungkin kalau di sini ada adat atau kebiasaan mungkin yang suatu acara yang kayak untuk mengumpulkan masyarakat ini gitu Iya, Pak, untuk mengumpulkan masyarakat Latu Alat gitu. Kayak Dan- satu acara gitu yang memang ada gitu, iya Oh, wajib untuk masyarakat. untuk kumpul masyarakat untuk musyawarah dan lain-lainnya. Komunikasinya mungkin dari rumah-rumah ibadah tadi ya Pak. Iya itu aja. Iya, Kalau atau dari mau mulut ke mulut. Itu aja dari itu aja tapi kalau iya. apa ya susah. Sangat Iya. Zaman modern ini buat sudah berkumpul. merubah Iya, tatanan yang tadinya ketemu orang tua sampai sekarang bangun tuh. Dan itu kesenjangannya sangat terlihat sekali antara Sangat. orang tua dan anak ya. Sangat. Anak-anak muda. Hmm. Iya. Menghormati mereka susah. Makanya kan terjadi banyak kriminal karena itu mentalitas yang di dalam rumah masih keluar satu langkah dari rumah lingkungan sudah mempengaruhi semua. Baik. Sampai jam 1 jam 2 itu biasa kan jaga ini kontrol juga. Iya. Anak-anak muda kan segi jalan semua gini. Main Iya. game dan Main lain-lainnya. game dan sebagainya kok anak sekolah yang berkumpul itu bukan apa cuma ada main game, ada TikTok, ada apa segala macam. Iya. Jadi iya. Baik. Jadi, orang tua kadang-kadang datang nih, wah ini bagaimana anaknya saya mau belajar lah kita dulu. Dulu ketemu pakai sistem kelompok belajar sampai kuliah pun ketemu masih pakai Sistem belajar kelompok. kelompok Belajar segala bersama. macam. Ini sih dong kelompok bukan belajar. Iya. Main game dan lain-lainnya. Iya. Itu mirisnya di situ Pak. Belum apa. Baik, terima kasih Pak Sekret untuk wawancaranya.
Oke, nanti dia saja tuh jangan beli. Iya Pak. Iya. Soalnya untuk kali ini arti etika-etika dan norma-norma itu sudah berubah Politik juga mengganggu. Sangat. Iya. Karena kubu-kubu itu tadi ya. Iya. Terima kasih sebelumnya. Iya. Ini Pak yang Pak mau tanya tuh, yang pertama tuh Bapak berpendapat tentang masyarakat dari kebijakan pemerintah desa di sini tuh, apakah kebijakannya tuh berdampak baik ataukah buruk begitu dengan kebijakan yang ada? Kalau soal itu memang jawab gampang-gampang susah. Iya. Masyarakat yang pahami tentang pemerintahan desa. Dia sudah jawab di desa tuh. Iya. Itu jawab yang udah mau tahu. Iya. Kalau masyarakat saya alami apa? Iya. Nomor 2 saja. Begitu. Itu RT. Itu RT di sini. RT 0202. Sebenarnya dong dari sana, dari Unipati, motifnya apa yang dong ingin ke sana? Jadi dikasih tugas oleh dosen, katong berkomunikasi dengan masyarakat langsung. Jadi poinnya itu tentang kehidupan bermasyarakat di desa Latuhalat. Iya. Jadi tadi pertanyaannya itu tentang Bapak punya pandangan atau pendapat tentang kebijakan pemerintah desa yang mereka buat itu, apakah berdampak baik menurut Bapak? Seperti itu. Kalau ya itulah. Sebenarnya di sini bukan desa, negeri. Iya, negeri Latuhalat. Atau Undang-Undang 2008. Iya. Itu negeri. Memang dampak kurang bagus. Karena siapa dekat dengan air, bebas. Kan begitu. Siapa yang dekat dengan air, itu kan dia basah. Sistem kerja negeri belakang ini yang begitu. Orang yang berhak untuk dapat bantuan-bantuan dari pemerintah seperti sembako, macam beras raskim ke itu kan salah sasaran semua. Kan begitu. Jadi kita mau bilang apa? Namanya kan lo yang lebih berkuasa di negeri itu. Raja mau dia ustad. Dan selama ini kan seharusnya bantuan ikan itu ke RT dan negeri atau desa, baru salur ke RT bagi ke masyarakat. Harusnya begitu. Tapi ya mungkin bagaimana? Atau mau paksa dong? Saya bisa. Jadi siapa dekat dengan air dia pasti. Apa dekat dengan api dia panas. Dan saya mungkin orang dekat dengan api tak, karena nanti panas. Nah begitu. Memang susah. Nanti dong pelajar-pelajar dari mahasiswa di negeri bukan jalan pelajar. Menjawab dong punya, padahal masyarakat dari mana sih? Kan begitu. Seharusnya kalau ada bantuan pemerintah, minimal semua pemberitahuan ke Bapak Raja atau Kepala Desa. Lalu pemerintah yang bersangkutan misalnya dari sosial langsung salur ke RT. Yang penting surat masuk ke pemberitahuan saja itu. Itu bermasyarakat bisa puas dalam bantuan pemerintah. Karena yang dapat betul-betul orang yang berhak dapat. Ini yang saya berhak dapat. Yang mesti dapat saya dapat, kan begitu. Jadi memang susah. Begitulah ketemu gimana. Yang penting ada orang jalankan tugas apa yang Saya mau tanya lagi kalau soal gotong royong nih Bapak, di sini tuh masih kental tentang gotong royong. Memang dulu bagus, sekarang pusing. Ada macam gambar sini kan semua perorangan. Yang dekat jalan otomatis dia ambil alih saja. Tapi kalau untuk susah
kerjasamanya susah. Susah ada kesadaran. Seperti dulu karena orang tua dulu yang punya anak berketua ini kan disiplin. Oh iya. Akan begitu. Jadi itu semua juga dari kesadaran diri tuh, Pak. Iya. Mungkin karena anak-anak sekarang sudah terpengaruh dengan ekonomi sekarang dengan media massa teknologi dengan minuman termasuk teknologi. Harus mabuk itu sama perintah orang mabuk. Iya, betul. Sekarang sudah mulai. Makanya itu susah. Jadi kadang-kadang pemerintah di atas tuh atur betul, di bawah ini yang tak keluar. Bantuan-bantuan itu kan banyak tuh, bantuan sosial, betul itu semua itulah. Saya masuk di jalur di negeri atau desa itu kan dia selalu keluar sebetulnya susah. Yang dekat daerah tetap basah. Yang berat untuk dapat sendal. Atau mau bilang apa? Atau mau ngomong sama aja. Atau mau pilih apa di mana? Susah. Karena juga permainan tuh. Contoh saja. Contoh seperti nelayan. Ini kan nelayan yang mesti dapat berhak untuk dapat mesin, dapat di pembudi. Itu kan orang nelayan. Tapi ini bukan orang nelayan yang dapat. Orang yang bukan nelayan habis dijual apa salah. Apa tindakan pemerintah selama ini? Tapi kalau nggak mau tugas mesti ambil data. Jadi kalau masalah-masalah ini sebenarnya minimal dong bikin tim macam dari Unipati, turun kasih sosialisasi katanya. Yang dari nelayan apa itu sih dapat terang. Itu dapat tahu gak bongkar. Jadi apalagi? Mungkin pertanyaan terakhir, balik lagi ke pertanyaan pertama. Jadi yang Bapak bilang itu pemerintah punya kebijakan itu tidak, istilahnya tidak baik atau salah sasaran yang tadi Bapak bilang. Jadi kalau istilahnya tuh kalau dibiar apa yang salah dibiarkan terus-menerus itu kan sing mungkin tuh Bapak. Jadi apa saja tindakan yang Bapak dong buat untuk menghadapi pemerintah punya kebijakan yang salah sasaran itu mungkin? Tadi beta bilang tuh pemerintah punya bantuan itu sasaran ke masyarakat kan begitu. Tetapi dari atas dia buang ke desa atau negeri kan subuntu di situ. Dia kasih ke orang-orang tertentu saja seperti macam sistem kata pakai kartu. Oh, iya. Misalnya mau ambil beras, yang dapat beras itu orang yang ada kartu. Yang saya ada kartu saya bisa dapat kan lucu tuh. Padahal orang yang saya ada kartu itu kan orang yang butuhkan, orang yang bukan pegawai negeri. Karena bantuan pemerintah itu ke pegawai negeri kan saya dapat, kan begitu. Pensiun, ya pokoknya yang mau di pensiun dengan negeri aktif saya dapat. Ini demi untuk ke masyarakat yang ekonomi lemah. Tapi mana? Ada yang dapat, tapi makanya itu akan seperti siapa yang dekat dari baca. Misalnya betul kerja di staf di desa. Kalau nama-nama mereka seperti keluarga aja tuh. Yang bawa buku temang lah sudah ambil kartunya dan bisa boras mas. Istilahnya orang dalam. Iya, istilahnya orang dalam. Kamu gitu. Nah, bagaimana kita bisa maju dengan cara begitu? Begitu. Jadi akan begitu. Bapak ada satu pertanyaan lain. Why? Kalau di desa sini, negeri sini, di mata pencarian yang paling pokok utama itu apa? Di sini ada berimbang, tapi banyak yang lebih top itu nelayan. Sebab di sini juga pegawai negeri cukup banyak. Zaman beta ini kan beta juga pegawai negeri mas pensiun. Banyak dulu tuh pegawai yang tua juga pegawai negeri pensiun. Tapi sekarang ini yang paling tumbuh, paling kental tuh nelayan.
nelayan yang pakai jaring bubu yang besar tuh, itu perlu tenaga banyak. Ada yang ikan tuna, pokoknya banyak. Ya, padahal itu paling penting. Nah, sekarang nelayan kami ngeluh. Itu dong di fakultas itu perlu tanya ke dalam itu. Seperti minyak sekarang terbatas. Minyak di oto mencari saya berapa? Sudah isi berapa ratus, 300 jual mana? Bisa ada kartu itu. Lalu yang nelayan udah minyak mana? Dan semua pupuk di pasar. Nelayan kan dia drop ikan ke pasar. Semua orang-orang minjem, orang intelektual semua kan makan ikan di pasar. Beli asal dari nelayan. Kalau ke nelayan saya ada minyak mau pergi pantai dengan apa? Ini yang pusing sekarang pemerintah pekerjaan. Entah itu permainan Pertamina ke bisa begitu tuh. Harus subsidi ke nelayan itu paling penting itu. Kalau kita sudah makai kamar seminggu kan repot. Karena dia sampai pantai susah. Apa lagi? Jadi mungkin itu saya 3-4 pertanyaan yang katong singgung tadi di kantor desa yang katong tanya ke Bapak.